Salam sejahtera buat kita semua. Saat ini saya mau bicara tentang krisis. Kata krisis. Ketika Anda mendengar kata krisis, apa yang muncul dalam pikiran Anda? Cobaan. Ada lagi? Kekurangan. Apa itu? Situasi genting. Situasi genting. Ada lagi? Kurangan. Apa lagi? Berbahaya. Ya, saudara-saudara, saya mau membacakan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Krisis itu yang pertama, keadaan yang berbahaya. Lalu krisis adalah keadaan yang genting. Lalu yang ketiga, krisis adalah keadaan yang suram. Ketika bicara tentang krisis, itu bicara tentang bahaya, tentang kegentingan, tentang kesuraman, tentang kesukaran, kesusahan. Tetapi tahukah Anda bahwa di dalam setiap krisis ada satu hal yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Banyak orang hanya melihat unsur bahaya, unsur kesusahan di dalamnya, tetapi lupa bahwa di dalam setiap krisis itu selalu membawa peluang. Katakan sama-sama, peluang. Di dalam setiap krisis selalu ada peluang. Apakah itu krisis pribadi, krisis rumah tangga, bahkan krisis yang menyangkut satu bangsa. Selalu ada peluang tersedia. Peluang untuk kebaikan. Peluang untuk kita berbenah. Peluang untuk kita introspeksi diri. Melewati setiap krisis itu selalu ada peluang untuk sebuah perbaikan. Yang percaya katakan amin. Tidak selalu hal buruk dalam sebuah krisis. Tidak melulu bahaya, ancaman, kesulitan. Tetapi dalam sebuah krisis menyediakan peluang. Peluang untuk kita bertumbuh. Peluang untuk kita makin sungguh-sungguh mendekat pada Tuhan. Peluang untuk kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mencari wajahnya. Yang biasanya pada masa-masa kondisi aman, nyaman, dan mudah, biasanya manusia cenderung lupa akan Tuhan, Sang Penciptanya. Tetapi lewat krisis-krisis kehidupan, biasa mau tidak mau, memaksa manusia untuk bertekuk lutut, untuk berdoa, untuk berseru, mencari Tuhan. Apapun agamanya, siapapun suku bangsanya. Tetapi ketika krisis terjadi, biasanya kecenderungan orang untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bisa positif, bisa negatif. Ketika orang mengalami krisis, ketika yang mendominasi hanya bahaya, ancaman, itu akan menghasilkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang berlebih. Tetapi ketika seseorang melihat peluang di dalam setiap krisis, maka dia bisa menjadikan krisis itu sebuah kesempatan untuk bertumbuh lebih baik lagi. Amin, saudara. Saya memberi contoh dua jenis burung. Yang pertama burung unta, yang kedua burung raja wali. Keduanya memiliki respon yang berbeda ketika menghadapi badai. Di negara-negara di mana sering terjadi badai, ada dua respon yang berbeda dari dua jenis burung ini. Burung unta, ketika dia secara natural, instingnya, alamiah melihat ada badai datang, dia langsung dengan kepalanya menunduk, mencari tempat persembunyian. Dia akan bersembunyi di lumbung-lumbung padi, di tempat-tempat di mana dia bisa cari persembunyian. Dia meresponi badai dengan ketakutan, dengan mencari aman bersembunyi. Tetapi beda dengan burung raja wali. Seekor burung raja wali, ketika badai datang menerpa, bagaimana dia meresponinya? Dia tidak mencari tempat persembunyian seperti burung unta. Tetapi dia memanfaatkan badai itu. Angin yang kencang itu. Dia manfaatkan untuk menjadi kekuatan. Untuk dia terbang naik melambung tinggi. Karena itu nyanyian yang berkata, "Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Dengan kekuatan sayapnya terbang tinggi. Meskipun badai menggoncang, badai menerpa, tetapi terbang tinggi bagai Raja Wali." Ini respon yang berbeda dari kedua jenis orang. Saudara-saudara, seperti sebuah busur panah di tangan seorang pemanah, demikian pula sebuah krisis di tangan Tuhan. Kelihatannya lewat krisis kehidupan kita ditarik mundur, mundur, dan mundur. Tetapi lewat krisis itu, ketika anak panah dilepaskan,
maka anak panah akan melesat. Tetapi sebelum anak panah ini melesat mengenai sasaran, dia harus ditarik mundur terlebih dahulu. Seperti itulah Tuhan memakai setiap krisis di dalam kehidupan. Disitulah karakter seseorang diuji. Apabila Anda seorang pemimpin, disitulah kepemimpinanmu, kemampuan, karakter seorang pemimpin diuji. Lewat pencobaan, lewat krisis, lewat kesukaran, disitulah ujian yang sesungguhnya karakter seseorang. Apakah dia seorang yang sungguh-sungguh bergantung, berharap kepada Tuhan, ataukah dia dalam kecemasan, dalam ketakutan. Disitulah iman kita diuji. Disitulah iman kita muncul warna aslinya ketika melewati masa-masa krisis dalam kehidupan. Apakah Anda tipe burung unta yang ketakutan, panik setengah mati ketika menghadapi krisis? Ataukah Anda masuk kategori burung Raja Wali yang justru di dalam krisis kamu tahu di situ peluang untuk kamu bisa bertumbuh, lebih mendekat kepada Tuhan, lebih mencintai Tuhan, lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesaya 40 ayat 31 mengatakan bahwa, mari kita baca bersama-sama Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Apa artinya menanti-nantikan Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan artinya berharap hanya kepada Tuhan. Tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan situasi kondisi, tetapi hanya berharap kepada Tuhan. Itulah artinya menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan artinya percaya, berharap sepenuhnya, yakin sepenuhnya. Kalau Tuhan tolong aku di masa yang lampau, Dia Tuhan yang sama, yang sanggup menolong aku saat ini. Kalau Dia Tuhan yang berkuasa dan mengadakan mujizat-mujizat di masa yang lampau, Dia ajaib di masa yang lampau, Dia juga Tuhan yang sama. Dia sanggup mengerjakannya bagiku saat ini, kini, dan di sini. Dan orang yang menantikan Tuhan, dikatakan oleh firman tadi masih Yesaya 40 ayat 31, dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah orang yang menantikan Tuhan. Apakah saudara hari ini sedang melewati masa-masa krisis kehidupan? Hari ini seluruh dunia sedang melalui krisis. Dan firman Allah malam hari ini menjadi solusi bagimu dan bagiku. Menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya lewat krisis ini ada kemenangan besar yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Percaya melalui krisis ini kita mendapatkan kekuatan baru. Kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi lelah, kita tidak menjadi putus asa, tetapi kita menyadari bahwa Tuhan yang sama, yang kusembah, yang kulayani, Tuhan yang menolong aku di masa yang lalu, Tuhan yang sama sanggup menolong aku pada saat ini, kini dan di sini. Aku tidak pernah ditinggalkan. Aku percaya Dia menyertai aku senantiasa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, percaya kepada janji firman Tuhan. Izinkan saya mengakhiri dengan ilustrasi gerbong kereta api. Kereta api itu bagian paling depan itu adalah lokomotif. Dia yang menarik kereta api. Lalu gerbong belakangnya itu bahan bakar. Dan gerbong selanjutnya ke belakang itu tempat penumpang. Apa yang dimaksud dengan ilustrasi ini? Yang paling depan, lokomotif terdepan dari hidup kita harusnya adalah firman Allah. Janji Tuhan, firman-Nya, ya dan amin. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Janji firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ketika iman yang mengikuti gerbong selanjutnya, iman berdasar pada firman Tuhan. Ketika iman menjadi gerbong bahan bakarnya, maka iman ini mengikuti jaminan yang paling depan. Itu gerbong firman Allah, lokomotifnya. Dia yang paling depan. Iman yang mengikuti.
Dan ketika iman yang dikatakan oleh firman, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman kita akan timbul ketika kita baca, kita dengarkan firman Tuhan. Karena itu di masa-masa krisis ini, di mana Anda work from home, di mana Anda banyak waktu di rumah saja, maka gunakan banyak waktu untuk baca firman, baca buku-buku rohani, untuk dengarkan program, khotbah-khotbah di media sosial, di radio, dengarkan firman. Dan kalau Anda mendengar khotbah, renungan saat ini, maka ini bukan kebetulan, tetapi Anda ada di dalam rencana Allah. Anda harus bangkit, Anda harus kuat. Kenapa? Karena firman Allah jaminan. Dia gerbong paling depan, dia lokomotif hidup kita. Amin. Dan iman kita yang timbul, iman jadi kuat ketika dengar firman. Maka iman ini akan mempengaruhi perasaan. Perasaan ini gerbong yang belakang. Jadi yang paling depan adalah firman Tuhan. Kemudian firman Tuhan akan membawa kepada iman. Dan iman kita akan mempengaruhi perasaan kita. Kalau kita tidak pegang janji firman, maka iman kita lemah. Maka yang mendominasi adalah perasaan. Kalau perasaan yang paling depan, maka imun kita akan terpengaruh. Amin. Imun kita akan kena pengaruh. Imun kita, imun yang artinya antibody, daya tahan tubuh. Imun kita jadi lemah juga. Di masa-masa seperti ini, imun kita harus kuat. Dan bagaimana imun kita bisa kuat, yaitu perasaan kita. Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi banyak orang melupakan kalimat selanjutnya. Semangat yang patah, itulah yang bikin penyakit. Itulah yang mengeringkan tulang. Semangat yang patah. Ketika Anda patah semangat, putus asa, putus harap, Anda cuma sayang diri, mengasihani diri, Anda cuma terus berputar dalam kesesahan dan kesedihan, duka nestapa, maka disitulah perasaan jadi lemah. Dan itu mempengaruhi imun. Maka firman akan membangun iman. Dan iman akan membawa perasaan kita berkobar, sukacita, gembira. Dan perasaan kita akan membawa imun kita menjadi kuat. Yang percaya katakan amin. Mari bangkit bersama-sama. Kita kuat, kita menang bersama Yesus. Jangan takut, jangan cemas. Baca firman, pegang janji Alkitab, dengarkan firman Tuhan. Saudara bisa kunjungi channel saya di YouTube. Ada banyak khotbah-khotbah yang menguatkan, renungan yang menguatkan Anda. Tapi jangan lupa di-subscribe sekalian. Saudara-saudara, Anda mendengarkan, Anda dikuatkan, Anda diteguhkan. Karena saya merasa Tuhan memanggil saya masa-masa seperti ini. Sebelumnya saya tidak pernah mau tampil di media sosial seperti ini. Tapi saya tahu Tuhan panggil saya untuk menguatkan banyak orang hari-hari ini. Karena itu setiap minggu saya membawakan renungan untuk menguatkan saudara. Dimanapun engkau sedang mendengarkan renungan ini, bangkit. Mari kita bangkit bersama-sama. Firman Tuhan menjanjikan. Dan imanmu akan dikuatkan oleh janji firman. Pegang janjinya. Dan itu akan mempengaruhi perasaan saudara. Sukacita, kegembiraan. Itu akan membawa imun. Daya tahan tubuh Anda menjadi kuat. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya mau menyimpulkan firman malam hari ini. Bahwa di masa-masa krisis ada peluang untuk kita bertumbuh lebih kuat, lebih dewasa, lebih matang, dan lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Kita akan dikuatkan, diteguhkan seperti janji firman Tuhan. Hafalkan Yesaya 40 ayat 31. Dari firman ini, pegang janji Tuhan. Anda akan dikuatkan. Anda tidak menjadi lemah. Anda tidak menjadi lesu. Anda akan dikuatkan, diteguhkan. Sehingga body imun Anda akan juga menjadi kuat. Kita akan dipulihkan. Hati gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap saudaraku yang mendengarkan renungan malam hari ini. Aku berdoa dalam nama Yesus, kuatkan dan teguhkan. Biar janji firman ini sungguh-sungguh digenapi dalam hidup saudara-saudaraku, hidup hambamu, hidup keluarga hambamu di tempat ini. Bahkan hidup saudara-saudaraku dimanapun berada yang mendengarkan renungan ini. Digenapi firman Tuhan
kamu menjadi kuat. Kamu tidak menjadi lemah. Kamu tidak menjadi lesu. Tetapi kamu akan terbang tinggi dengan kekuatan sayap. Kamu akan bertumbuh makin kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kamu akan menjadi dewasa rohani. Kamu akan makin melekat hatimu hanya kepada Yesus. Kita semua makin mencintai Yesus di atas segalanya. Kita bersama-sama makin cinta firman-Nya. Makin terus belajar Alkitab. Mendalami firman Tuhan. Dan mengalami Tuhan Yesus melindungi, menjaga, dan memelihara kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Dan